Saya tahu saudara, walaupun habis dengar firman, kadang-kadang kini pikiran kita, mulut kita nggak nyambung nih. Makanya saya mengajak deklarasi itu apa? Supaya pikiran kita kembali disadarkan. Kita ini orang yang ditebus, kita ini orang yang diberkati, kita ini orang yang dipulihkan, kita ini orang yang akan ditolong Tuhan. Kita mau menyadarkan diri kita sebenarnya. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Ya. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Nah, berapa lama lagi umat yang jahat ini? Siapa yang jahat? Umat. Siapa yang jahat? Umat. Berarti sekarang Kristen. Siapa yang jahat? Umat. Kenapa mereka dibilang jahat? Katakan bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Jadi saudaraku, persungutan itu kejahatan. Berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Sementara secara logika keadaan mereka benar-benar menakutkan loh. Mereka bersungut-sungut karena tadi 3 hari tidak minum. Mereka tadi bersungut-sungut karena lagi kelaparan. Sekarang mereka bersungut-sungut karena apa? Mereka berhadapan dengan musuh raksasa. Sementara mereka nggak pernah punya pengalaman perang. Mereka itu budak, taunya cuma bikin batu bata tok. Nggak pernah angkat senjata. Logikanya wajar dong mereka bilang mundur. Tetapi Tuhan tidak mau itu terjadi. Karena apa? Pengalamanmu di masa lalu, ketika kamu melihat mujizat, satu masalah ditolong Tuhan, satu masalah ditolong Tuhan, harusnya menjadi pembelajaran bagi kita. Amin. Walaupun seolah-olah tidak mungkin secara logika, tapi kalau Tuhan sudah berkata, aku menyertai engkau, jangan pernah takut. Amin. Jangan pernah ragu. Amin. Haleluya. Maka kalau kita ragu, kita jahat. Kalau kita meragukan pertolongan Tuhan, itu kejahatan. Jadi dosa anak Tuhan mungkin bukan lagi dosa berzina, mungkin bukan lagi dosa merokok, mungkin bukan dosa lagi namanya korupsi, mencuri. Tetapi dosa anak Tuhan sekarang adalah ketika dia mulai ragu dengan Tuhan. Ketika mulai ragu dengan hidupnya. Ketika mulai ragu dengan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Ketika dia mulai ragu dengan keuangannya. Tetapi saudaraku, buang semua bersungutan. Mulai hari ini ganti sungut-sungut dengan ucapan syukur. Saya tahu saudara, walaupun habis dengar firman, kadang-kadang kini pikiran kita, mulut kita nggak nyambung nih. Makanya saya mengajak deklarasi itu apa? Supaya pikiran kita kembali disadarkan. Kita ini orang yang ditebus, kita ini orang yang diberkati, kita ini orang yang dipulihkan, kita ini orang yang akan ditolong Tuhan. Kita mau menyadarkan diri kita sebenarnya. Kita yang sudah pernah ditolong Tuhan. Kita yang sudah pernah mengalami mujizat. Ketika sekarang menghadapi masalah, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan memperkatakan kata yang sia-sia. Tetapi ucapkanlah bahwa engkau akan ditolong Tuhan. Seperti perkataannya Kaleb, memang mereka bangsa yang kuat, tapi Tuhan menyertai kita. Itu yang Tuhan harapkan ketika kau menghadapi masalah. Makanya tadi kalimat firman Tuhan, Yosua dan Kaleb, karena lain jiwanya, mereka akan tetap masuk. Tetapi yang lain itu tidak masuk. Tuhan tidak tertarik dengan keluh kesahmu. Tuhan tidak tertarik dengan air mata marah, air mata kecewa. Ada orang nangis tapi air mata kecewa. Tapi Tuhan hanya tertarik kepada iman dan keteguhan hatimu karena percaya.